قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ عدنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di malam hari ini, malam penuh arti, malam milad pertama daripada Majlis Syafa'atul Aulia, teriring doa dan harapan agar majlis ini yang berjalan dalam 1 tahun penuh dengan rintangan, halangan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang berada dalam majlis ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesabaran, dan kita dengan tujuan hanya satu, mengharap daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di malam hari ini dicatat sebagai tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tiadalah mudah bagi seorang player atau pemain, bagi seorang pemain itu melakukan sesuatu beda dengan komentator. Kalau pemain yang memainkan sesuatu, sepak bola, pemain mesti lihai, mesti ada penyerang, gelandang serang, ada back sayap, ya, ada back, ada kiper, semua itu saling berkaitan. Kalau pemain Smackdown mesti tahu cara trik-triknya, ya, biar nggak sakit, mesti dipelajarin, ya. Kalau kata Mirza bohong deh, katanya nggak sakit, ya, jajalin aja. Beda, karena orang yang menjadi player, orang yang jadi pemain, kita jadi pemain namanya. Orang yang menghidupkan majlis, baik dalam majlis ziarah yang rutin diadakan setiap seminggu sekali, hari Sabtu Asar. Kenapa waktunya berubah setelah Idul Fitri? Waktunya berubah karena memang situasi kondisi makam yang kita datangi, kalau malam minggu, malam Ahad, sering berbenturan dengan majlis-majlis besar. Kadang Nurul Mustafa, majlis Rasulullah, ya. Begitu malam minggu dibikin makfu itu, ya, dibikin makfu. Kenapa? Yang hawian, ya, yang mau ngajak bokin jalan, cakep. Jadi dibikin hari Sabtu Asar. Istiqomah, mudah-mudahan majlis tersebut maupun majlis ziarahnya, majlis ilmunya, majlis zikirnya berjalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersama adik saya sepakat bahwa majlis Syafa'atul Aulia dan majlis Makarimul Akhlak insyaallah dibuka pada saat setelah Idul Adha. Jadi pembukaan Majlis Makarimul Akhlak sama Syafa'atul Aulia itu setelah Idul Adha. Adapun malam hari ini bukan pembukaan majlis, tapi tasyakur milad pertama Majlis Syafa'atul Aulia. Dan juga bersyukur alhamdulillah Majlis Makarimul Akhlak sudah dibuka di Lubang Buaya. Malam minggu kemarin sudah mulai, 2 minggu sekali, tiap malam minggu. Ya, jamaahnya campur, ya, di belakang monumen Pancasila Lubang Buaya. Dari Lubang Buaya itu lurus aja, jangan belok, kok belok lubangnya.
lurus aja udah. Ya. Makarimul akhlak udah dibuka di sono. Nanti juga gitu insyaallah Syafatul Aulia nanti di Komplek Kalibata Indah ya nanti. Iya, kita nggak tahu. Semua adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut kita perhatikan dalam setiap majelis, dalam setiap pertemuan, maupun majelis ziarah, majelis zikir, dimanapun tempatnya, nggak cuma di majelis ini. Yang perlu diperhatikan, duduknya kita adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita itu sedang minta bermohon kepada Allah. Karena tiada manusia yang tidak mempunyai keinginan. Tiada manusia yang tidak mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh sih nggak punya keinginan apa-apa. Aneh mah hidup seiring air berjalan aja, banjir kampung pulau. Ya. Aneh mah hidup begini-gini aja. Nggak mustahil setiap hidup ingin melakukan satu perubahan. Nih, tahun ini gua outsourcing. Besok gue mesti jadi karyawan. Namanya punya planning. Planning juga harus dilakukan dengan step by step, one by one, suaya. Tinggian kali ini bahasa. Ya? Semua itu butuh proses. Yang paling penting bagaimana duduk munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang begitu kita munajat, lupa bahwa kita sedang berbicara sama siapa tuh. Bukan berbicara sama manusia, tapi kita sedang berdialog dengan Allah, Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Kehidupan kita, kehidupan manusia. La ilaha illallah kulla yaum huwa fi sya'an. Terkadang kita lupa. Duduk di majelis, lagi zikir, ngobrol, lagi zikir, bercanda, lagi zikir, segala macam lah dengan kesibukan-kesibukan kita. Ya. Nah, sekarang nih dimulai dari pembahasan kita yang baru pada saat kita munajat kepada Allah, jangan berpaling dari pandangan Allah. Berbicara tentang pandangan Allah berarti Allah jangan pikir Allah punya mata. Jangan pikirkan Allah itu matanya gimana ya Allah ya. Jangan. Ya, Allah itu zat yang maha sempurna, Allah zat yang maha suci, dan Allah pandangannya itu adalah rahmat bagi kita. Nah, kalau duduk dalam satu majelis, hati tanemin, niatin, mulut ucapin dengan apa? Zikir yang kita baca, tangan kita angkat dan gerakkan searah dengan apa yang kita munajatkan. Kita minta duit sama emak kita, tapi tangan kita di kantong, mak duit mak. Mak duit mak. Ngeledek gak? Ngeledek. Kata mak lo minta duit tapi tangan lo songong banget. Di kantong. Kayak orang banyak duit. Kata orang Betawi dulu begitu. Nah begitu minta sama Allah, angkat tangan kita nih. Angkat tangan kita. Ya. Begitu kita angkat tangan, ada salah satu dari jari kita ini melakukan satu hal yang masuknya ke hati. Kalau kita pernah lihat, ada orang lagi doa, tangannya suka begini nih, suka gerak-gerak. Itu lagi menghadirkan hatinya dia. Lagi hadirin hatinya dia, karena ada saraf yang terus sambung ke hati, yang dapat menyambungkan hatinya kepada Allah. Gerakin. Tapi bukan waktu sholat. Beda. Kalau menggerakkan pada waktu sholat, Imam Syafi'i sepakat tuh, batal. Menggerakkan waktu sholat, tahiyat. Bikin donat, ya bikin apa gitu, tetap ya, batal. Ntar kalau ada anak kecil, kalau ada anak kecil ya, kalau ada anak kecil ditangkep tuh. Jadi begitu kita munajat, jangan lupa setiap munajat kita sedang didengar oleh Allah, dikabul atau tidak, cepat atau lambat, itu semua kehendak Allah. Faiza azamta fattawakkal 'alallah. Kita udah berazam, udah melakukan, udah ikhtiar, udah doa, udah ibadah. Yang terakhir fattawakkal 'alallah. Jangan tinggalin Allahnya. Karena apa? Innaka ala kulli syai'in
Qadir. Allah yang mengatur segalanya. Kita cuma bisa berencana. Manusia hanya bisa merencanakan sesuatu. Mau planningnya segede apa, tetap Allah yang menentukan. Jangan sampai planning kita bukan berkah, tapi istidrak dari Allah. Ada yang nanya, Ustadz, aneh mah ibadah rajin, hidup masih begini-gini aja, makan ketemu teri lagi. Ada yang nggak sembahyang, makannya enak, hidupnya enak, kerjanya mabruk. Bukan mabruk, tapi istidrak dari Allah. Sedang diambekin oleh Allah. Karena harta yang dia dapat, semata-mata harta itu akan menyeret dia ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya, hidup ini buat apa? Hidup pasti pengen mencari kebahagiaan. Pasti orang hidup di dunia pengen cari kekayaan sebanyak-banyaknya. Nggak ada yang mau miskin. Kalau Nabi benar doanya, Allahumma ahyina miskinan wa amitna. Ya Allah, hidupkan aku dalam kemiskinan dan matikan aku juga dalam miskinan. Ada kita doa begitu? Nggak ada. Yang kita minta, Allahumma aghnina bil ilmu. Minta yang kaya. Mintanya banyak, kerjanya dikit. Mintanya segudang, panjang tuh doa, sembayangnya isak doang. Ada salah satu habaib pernah ngomong sama aneh begini. Lo minta banyak, tapi begitu lo minta, subuh kagak, duha nggak pernah lakuin, tahajud borok-borok, begadang iya. Begitu ente nggak tahajud, ya gimana tahajud mesti tidur, aneh begadang, dalil keluar. Jadi mintanya banyak, kerjanya dikit. Kalau kata Yusuf Mansur, Allah juga sesuai dengan apa yang kita keluarin. Kalau kata Yusuf Mansur, sedekah 1000, ngarepin surga. Surga mana yang 1000? Itu cuman kalimat, tapi dalemin dalam hati. Maksudnya pengen nikmat, kok mau kenikmatan yang banyak, tapi kok ngeluarinnya sedikit. Begitu juga Allah. Allah nggak minta harta kita. Allah nggak minta daripada badan kita segala macam. Nggak minta. Yang Allah minta cuma satu, haknya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Yang Allah minta hanya ibadah satu. Tok. Nggak ada yang lain. Allah nggak minta puasa kita. Allah nggak minta zakat kita. Bahkan haji yang Allah perintahkan bagi orang yang mampu, yang nggak mampu, birrul walidain, bakti kalian kepada kedua orang tuamu, niscaya kau mendapatkan pahala hajjan mabrurah. Haji udah nggak mampu, sama orang tua kerjaannya ngelawan mulu, naudzubillah min dzalik, jangankan masuk surga, nyiumnya kagak. Kenapa begitu? Bukan nggak mau masuk surga, tapi surga enak lihat congorannya. Maka dalam kalimat munajat, jangan lupa, kita lagi berdoa sama Allah. Contoh, seorang wali min auliyaillah yang dikenal dengan satu cerita dongeng 1001 malam, Abu Nawas. Abu Nawas kerjaannya nipu raja. Kerjaannya nipu raja aja. Nipunya dia buat kebaikan, karena raja ini udah gemes sama Abu Nawas. Kelakuannya tiap hari bela rakyat mulu. Sampai-sampai Abu Nawas diundang ceramah, Abu Nawas suruh akalin gajah biar kabur bagaimana caranya. Segala macam. Tapi ada satu hal yang punya keistimewaan dari Abu Nawas. Apa? Abu Nawas selalu minta dalam kehidupannya, ya Allah, aku malu masuk surgamu, dan aku juga nggak sanggup masuk nerakamu. Namanya Abu Nawas, doanya antik. Ya Allah, aku malu masuk surga, dan aku juga nggak sanggup kalau buat masuk neraka. Kenapa malu masuk surga Abu Nawas? Karena Abu Nawas sadar, segitu Abu Nawas yang diberikan keistimewaan sebagai wali min auliyaillah, masih malu masuk dalam surga lantaran ibadahnya dikit di mata Allah. Sadar dirinya dia, sholatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya masih sedikit, dia pikir sedikit di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia malu. Yang kedua, dia nggak sanggup masuk nerakanya Allah lantaran apa? Dia sadar dosa dia nipu orang banyak. Kalau kita kira-kira seimbang antara dosa sama pahala, apa beratan dosa, beratan pahala?
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbang pakai timbangan apa? Timbangan tuh yang terigu, ganjel bawahnya pakai batu onannya. Jadi begitu seon kayak 2 on gitu. Timbangan Haji Muhyiddin kan timbangannya begitu tuh. Aneh nggak dagang. Ya. Abu Nawas doanya seperti itu, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Setiap doa dia munajatnya begitu. Sampai dia tidur bermimpi ada seorang datang kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, sesungguhnya doamu ini sangatlah antik bagi kami. Kenapa? Engkau doa, engkau minta masuk surga tapi malu, engkau takut masuk neraka. Lalu engkau mau masuk sebelah mana jalur ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Abu Nawas mah bukan orang bodoh. Begitu dia ngimpi cuma nyengir, begitu melek dia baca, fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Saya memang malu masuk surga lantaran saya yakin diri saya banyak dosa di mata Allah. Dan saya nggak sanggup buat masuk neraka karena dalam neraka itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana di neraka itu malaikatnya nggak pernah dusta kepada Allah. Kalau Allah suruh rebus, rebus. Allah suruh goreng, goreng. Allah suruh rebus sate, sate. Diberikan minum daripada nanah-nanah perempuan lacur yang setiap hari melacurkan dirinya, diberikan minum kepada orang-orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang keluar rumah mereka tanpa menutup aurat mereka, ditarik rambutnya, dicincang, dirimpahkan daripada nanah dan panas, bagaikan timah rontok dari kepala sampai kaki, tulang-tulang tak bersisa. Bayangin. Lidah yang suka membicarakan aib saudaranya, lidah yang selalu memfitnah orang lain akan terjulur keluar memberikan injak-injak kepada orang lain. Lidahnya panjang. Orang yang suka makan duit haram, perutnya kayak babong. Gede, dari pusernya keluar nanah-nanah yang sangat menjijikkan bersama belatung-belatung yang akan menggerogoti tubuh mereka. Yang ini adalah yang dimaksud oleh Allah. Malaikat perintahin siksa, siksa. Pantes kalau Abu Nawas takut. Orang kita yang nggak tahu apa-apa, bentar-bentar kalau awe panas ngomongnya neraka bocor nih. Neraka bocor. Tuh gunung meletus. Gunung meletus laharnya cuman uap neraka. Laharnya uap neraka. Kok bisa begitu neraka panasnya? Bahan bakarnya bukan dari BBM yang gampang naik. Mungkin kalau bahan bakar neraka dari BBM, solar, mungkin demo. Dikit lagi mau naik semuanya. Bayangin buat bakar umat dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, berapa banyak BBM yang diperluin. Tapi Allah jelasin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena apa? Bahan bakar neraka dari manusia dan batu. Manusia yang mana? Manusia yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang kagak mau kenal Allah, yang apabila diberikan ujian, solusi, petunjuk dari Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang orang-orang kafir diberikan ujian namanya Allah, diberikan cobaan, teguran, nggak bakal membuat dirinya beriman kepada Allah. Tsunami, nggak bakal dia beriman orang-orang kafir. Kali gitu, ya Allah tsunami bisa matiin orang, lalu dia masuk Islam kagak, apalagi orang munafik. Ngaku Tuhannya Allah, ngaku agamanya Islam, begitu dia munafik, masuk tanpa hisab dalam nerakanya Allah bersama orang-orang kafir. Kenapa bisa begitu? Karena khatamallahu ala qulubihim
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Udah Allah tutup hatinya, matanya, kupingnya. Kuping Allah tutup pakai semen coran biar nggak bisa denger. Mata Allah tutup lagi pakai kacamata yang tebal, nggak bisa melihat lagi sudah. Hatinya udah kayak batu yang nggak bisa ditembus sama air. Udah susah karena Sayyidina Ali ditanya, ya Ali, adakah yang keras daripada batu? Siapa? Hatinya orang munafik keras, lebih keras dari batu. Batu ditetesin air makin lama bolong, tapi hati orang munafik kagak, ditetesin makin bengkak. Pakai soda api. Nah, kita munajat seperti apa yang dimunajatkan oleh Abu Nawas. Ya Allah, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Biar kita enggak malu masuk surga, biar kita dijauhin dari neraka, kita minta kepada Allah fahabli taubatan waghfir dzunubi. Minta kepada Allah taubat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena Allah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Jangan takut dosa kita nggak diampunin, pasti diampunin. Asalkan kita sungguh-sungguh. Ada orang kerjaannya nyolong kain kapan. Habis nyolong kain kapan dibuka ternyata jenazahnya perawan, diperkosa. Habis diperkosa nih jenazah bangun, lagi nanggung, bisa ngomong tuh jenazah. Ngomongnya apa? Wahai pemuda, celakalah engkau telah menodai dan mengotori aku tatkala aku ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan udah jenazah udah dimandiin, udah rapi. Begitu dibuka Dewi Persik, wah nepsong. Diperkosa. Dosanya belipet, udah nyolong, perkosa pula, zinah pula. Yang disinahin bukan hidup lagi. Mayat. Mending kalau hidup, ini mati. Bangke. Bayangin. Akhirnya dia pulang, dia ngadep Sayyidina Umar. Ya Khalifah, ya Sayyidina Umar, saya punya dosa begitu tinggi, mungkin tingginya lebih tinggi dari gunung, dalamnya lebih dalam dari lautan. Apa yang kau lakukan? Dia nggak mau cerita juga. Akhirnya kata Sayyidina Umar, menghadaplah engkau kepada siapa? Afdalil wujud, Sayyidil wujud, afdali kulli mawjud, Sayyiduna Muhammad. Nih pemuda ahli maksiat datang kepada Nabi, ya Rasul, dosa saya banyak. Nabi bilang, apa yang kau lakukan? Dia nggak mau cerita. Ditanya, dia nggak mau cerita. Sampai Rasul marah. Kenapa kau bisa mengatakan dosamu begitu banyak? Tingginya lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi. Dalamnya lebih dalam dari samudra. Kalau kau tidak mau cerita kepada aku. Dia cerita. Saya nyolong kain kapan. Habis saya nyolong, begitu saya buka, Masya Allah. Nggak taunya yang meninggal, yang saya colong, cewek yang tiap hari saya taksirin. Yarin dah, hidupnya gue gak dapat, matinya gue beri. Mikirnya begitu. Kan ada orang sekarang gitu, yarin gue gak dapat perawan, jandanya gue tunggu. Ya? Ya, Allahu Rabbi. Ya, Masya Allah. Akhirnya Rasul diusir. Rasul diusir ke pemuda. Ukhrij fil bait, keluar kau dari rumahku. Nangis ke pemuda jalan karena diusir oleh Nabi. Harapannya habis. Karena orang yang bisa memberikan wasilah yang langsung kepada Allah adalah Sayyiduna Muhammad. Dia ngerasa Nabi aja udah ngusir. Nabi udah ngusir. Gue minta tolong sama siapa lagi? Akhirnya dia jalan, dia pulang, dia ambil wudhu, dia sholat. Begitu sujud, malaikat maut datang. Dijemput oleh malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Ya ibadi, arja'ilallah ila rahmatillah. Wahai hamba Allah, kembalilah engkau kepada Allah dengan penuh rahmat. Raudhah min riyadil jannah. Lantaran apa? Lantaran dia wudunya ikhlas, takbirnya ikhlas,
Fatihahnya ikhlas, sujudnya dengan kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sampai di situ dicabut ruhnya oleh malaikatul maut dan dibawa ke liyin, tempat istimewa bagi rahatul mukmin. Diberikan gambaran bagaimana indahnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jibril datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah engkau yang menerima taubat seorang hamba? Ya Rasulullah, apakah engkau yang mengampuni atas segala dosa yang hamba lakukan?" "Tidak ya Jibril, Allah yang mengampuni dosa, Allah yang menerima taubat." "Lalu kenapa kau usir pemuda yang ingin taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Lalu Nabi bertanya, "Di mana ya Jibril tempat anak muda tersebut?" "Sesungguhnya ya Rasul, aku diputus oleh Allah untuk memberikan kabar kepadamu. Sungguhnya anak muda yang kau usir, pada saat dia taubat, dia sujud, dia meninggal, saat ini sedang merasakan kenikmatan raudhah min riyadil jannah." Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin dan nggak ada yang mustahil. Kalau cuma dosa gampang Allah ampunin. Yakin kullu ummati yadkhulunal jannah. Tapi ingat, semua ada yaumil hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita cinta ame ulama, kita cinta ame aulia, pada saat Allah turunkan di yaumil mahsyar, diberikan kita syafaat daripada para aulia, syafaat daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu orang mukmin dapat memberikan syafaat bagi saudara-saudara mereka yang akan masuk ke dalam surga bigairi hisab, tanpa hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di majlis. Di majlis mana aja, yang penting istiqomah selagi gurunya mengajarkan tariqah ahlus sunnah wal jamaah dan mengajak kita kepada persatuan dan mempertingkatkan ukhuwah Islamiyah. Ikut istiqamah. Kita doain majelis ini mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pimpinan majelis ini Akhi Muhammad Rizal Badavi, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, Allah kabulkan cita-citanya, dan Allah berikan jodoh yang salehah, Allah berikan nanti kebahagiaan untuk bersama-sama orang tuanya. Baca Fatihah satu kali. Dengan Fatihah ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Allah terima doa-doa kita. Yang sakit saat ini orang tua kita, saudara kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Saudara kita, keluarga kita, kakek, nenek, ibu kita, bapak kita yang telah meninggal dunia, Allah jadikan makam-makam mereka raudhah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana lana wa liwalidina. Amin. Insyaallah mulai malam Kamis besok. InsyaAllah mulai malam Kamis besok, bagi yang sempat, bagi yang punya waktu, silahkan ikut kita, disebut dengan malam munajat Al-Quran. Malam Kamis jam 8, enggak di sini, tapi di rumah saya. Malam munajat Al-Quran jam 8. Apa acaranya? Ya, kita baca tawasul, selesai kita baca Quran bareng-bareng satu kaca. Satu kaca tuh bolak-balik, satu lembar. Kita baca, selesai itu kita baca sholawat. Habis baca sholawat kita doa, selesai. Disebut tiap malam Kamis, insyaallah kita ambil keberkahan daripada Al-Quran yang mudah-mudahan wa adkhilnal jannata
ma'al Quran, yang Allah akan masukkan kita ke dalam surga bersama-sama Al-Quran. Yang kedua, majlis ziarah hari Sabtu ba'da asar jam setengah 4, paling lambat jam 4 kita berangkat ke Maqam Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Dan di setiap bulannya daripada ziarah, majlis ziarah minggu ketiga atau Sabtu ketiga dari setiap bulannya, kita baca maulid di Maqam Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan semuanya kita dapat jalani dengan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi surril Fatihah wa karamatil Fatihah wa syafa'atil Fatihah. افتح لنا أبواب الخير وجعلنا من أهل الخير يا فارج الهم كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم يسر ولا تؤسر، اللهم يسر ولا تؤسر، اللهم يسر ولا تؤسر. رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.